kasih Pak Wilman. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya. Kita ketemu nih di hari kedua ya dari 6 kali pertemuan ini. Bapak Ibu, materi hari ini materi yang cukup ngetren sebenarnya, karena ada satu sebutan atau satu anggapan bahwa sebenarnya persaingan bisnis antara perusahaan itu sebenarnya persaingan talent, ya, terutama pada industri-industri yang memang sangat berbasis kepada talenta manusia, gitu ya, bukan hanya sekedar teknologi, begitu ya. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting ya. Judul dari topik kita malam ini adalah talent acquisition, atau kalau diterjemahkan apa? Akuisisi bakat. Gitu. Tapi kayaknya kurang enak denger ya, akuisisi bakat gitu. Kayaknya lebih enak akuisisi talenta gitu ya, atau mendingan yang aslinya aja deh yang bahasa Inggris gitu ya. Talent acquisition ya. Nah, ini kan saya ambil dari referensinya itu versi terbaru dari panduan Society HRM Amerika gitu ya. Versi 2017 ya, katanya ini yang paling baru nih ya. Saya belum dapat ya kalau yang lebih baru lagi tahun berapa. Tapi sebelum ini kan kalau kita bicara mengakuisisi manusia itu biasanya istilah rekrutmen kan ya yang dipakai gitu ya. Oh, sekarang pakai istilahnya itu akuisisi talenta. Nah, itulah yang kita juga nanti coba bahas sebenarnya apa bedanya ya, antara talent acquisition ini dengan rekrutmen. Bapak Ibu sudah dapat materinya? PDF-nya sudah ya semuanya? Sudah Pak. Oke. Saya mau sharing dan nggak usah nunggu selesai semua slide, jadi kalau ketemu ada yang mau ditanyakan langsung aja gitu ya. Biar seru lah, biar lebih mengena dengan kebutuhan kita gitu ya. Kadang-kadang kita kalau nunggu selesai itu suka lupa gitu ya, apa yang mau ditanyain gitu ya. Nah, inilah sesi 2 akuisisi bakat gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud akuisisi bakat atau talent acquisition itu adalah semua kegiatan yang meliputi dan terkait dalam membangun dan memelihara tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi. Ya. Jadi saya kira ini talent dalam arti luas gitu ya, bukan talent dalam arti sempit gitu ya. Nah, apa sasaran belajarnya? Ini saya ambil dari panduannya. Diharapkan para peserta, Bapak Ibu sekalian, itu bisa memperoleh hasil pembelajaran, mampu melakukan penarikan, perekrutan, dan memilih bakat untuk memenuhi kebutuhan staf organisasi. Berikutnya adalah menganalisis dan memahami persyaratan tenaga kerja organisasi dan leveling daripada staf sendiri. Kemudian mengidentifikasi sumber talenta terbaik dan paling efisien dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari branding perusahaan hingga media sosial, ya, untuk merekrut atau menarik talenta tersebut ke dalam organisasi kita. Kemudian menggunakan metode berkualitas tinggi, valid, dan hemat biaya untuk mengevaluasi setiap kandidat, mengidentifikasi mereka yang paling memenuhi persyaratan tenaga kerja, dan memfasilitasi pencapaian tujuan strategis. Dan terakhir, dapat mengevaluasinya secara teratur untuk mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan. Itu yang kita harapkan bisa tercapai dari sesi kita malam ini. Nah, ini ada beberapa indikator kemampuan yang maknanya adalah kita akan dinyatakan cukup memiliki pencapaian di dalam kemampuan bidang akuisisi talenta itu apabila memenuhi beberapa indikator berikut. Ini ada 2 ya, indikator kemampuan 1 dan 2. Jadi kalau ya 2 itu adalah untuk tingkat advance gitu ya. Sedangkan indikator kemampuan 1 ini adalah yang memang dituntut untuk semua level. Yang pertama adalah bahwa kita memahami kebutuhan talenta organisasi atau unit bisnis kita.
orang seperti apa yang kita butuhkan. Ya. Kemudian menggunakan berbagai macam sumber talenta dan metode perekrutan untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat. Kemudian menggunakan teknologi, misalnya media sosial, perangkat lunak, ya, pelacakan pelamar, ya. Dan ini ada satu software ini ya, saya juga baru tahu sekarang ada yang namanya ATS, ya. Applicant Tracking System, jadi sistem untuk menelusuri seorang kandidat, ya, untuk mendukung pendekatan yang efektif dan efisien dalam mencari dan merekrut karyawan. Kemudian mempromosikan dan menggunakan EVP, ya, Employer Value Proposition, ya, untuk mencari dan merekrut pelamar. Kemudian menggunakan metode perekrutan yang paling tepat untuk mengevaluasi keterampilan teknis kandidat, kesesuaiannya dengan organisasi, dan keselarasan dengan kebutuhan kompetensi. Kemudian melakukan penyaringan prakerja yang sesuai, ya, itu yang disebut preliminary screening, ya, atau initial screening. Kemudian menerapkan program onboarding dan orientasi yang efektif bagi karyawan baru. Kemudian merancang deskripsi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya organisasi. Nah, khusus untuk yang ini yang kita bahas kemarin ya, job description gitu ya. Kemudian pada level yang advance, indikator kemampuannya adalah menganalisis tingkat dan proyeksi kepegawaian untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja. Nah, ini yang sebenarnya materi yang kemarin ya. Ya, analisis beban kerja dan analisis angkatan kerja. Kemudian mengembangkan strategi untuk mencari dan memperoleh tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi. Kemudian mendirikan EVP tadi dan merek ketenaga kerjaan atau semacam branding dari perusahaan kita ya, yang mendukung perekrutan pelamar kerja berkualitas tinggi. Merancang dan mengawasi strategi efektif untuk mencari, merekrut, dan mengevaluasi kandidat pekerjaan yang memenuhi syarat. Merancang dan mengawasi proses orientasi dan asimilasi karyawan, ya, pembauran karyawan. Terakhir, merancang dan mengawasi program yang valid dan sistematis untuk menilai efektivitas kegiatan akuisisi bakat yang memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, itu yang saya bacakan adalah indikator-indikator yang diharapkan kita mampu mencapainya, ya, kapasitas-kapasitas seperti itu. Kita mulai dengan suatu penjelasan singkat. Apa sih yang dimaksud dengan talent atau bakat? Ya, jadi kalau nanya Google ini banyak banget gitu ya. Saya coba cari yang nggak harus panjang lebar gitu ya, tapi cukup mewakili. Ya. Sebagian mengatakan bahwa talent itu adalah potensi dari seseorang. Ya, potensi itulah kemampuan yang ada dalam diri seseorang yang umumnya masih terpendam. Gitu, kalau potensi itu. Jadi ibarat tanaman, talent itu adalah bibit yang merupakan cikal bakal yang mungkin belum berkembang. Ya bibit lah, ya mungkin masih ukuran kecil gitu ya. Sebagian lagi berpendapat bahwa talent itu adalah kemampuan khusus dan unik yang dimiliki oleh seseorang. Bakat atau talent adalah komponen dari kompetensi untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu pada tingkat tertentu. Bakat yang luar biasa dapat dianggap sebagai bakat dalam tanda petik, gitu ya. Jadi pengertian bakat dalam arti spesifik. Ya. Bakat mungkin itu berupa bakat sifatnya fisik atau mental. Gitu ya. Bakat adalah potensi bawaan untuk melakukan jenis pekerjaan tertentu, baik yang dikembangkan maupun yang belum berkembang. Ya, tapi intinya artinya kita mau melihat talenta ini dalam arti sempit atau dalam arti luas. Kalau dalam arti sempit adalah yang memang untuk keunikan tertentu. Ya. Nah, berikutnya kita lihat apa sih yang dimaksud dengan akuisisi talent. Dan apa bedanya antara talent acquisition dan recruitment. Nah, di sini ada suatu tabel yang mencoba menjelaskan. Ya. Tapi kurang lebih kalau uraiannya seperti inilah. Ya. Talent acquisition adalah proses mengidentifikasi, menarik, memilih, dan mempertahankan talenta potensial perusahaan yang berkualifikasi tinggi. Nah, perbedaannya antara talent acquisition dan rekrutmen, akuisisi itu menggunakan observasi mendalam, sedangkan rekrutmen melalui seleksi dan wawancara. Nah, jadi ini mengenai tingkat kedalamannya, gitu ya, tingkat analitisnya. Akuisisi itu menyasar karyawan dengan kualifikasi langka dan spesifik. Ya. Jadi
orang-orang yang memiliki kemampuan yang khusus, spesifik. Sedangkan sasaran rekrutmen adalah kandidat dengan kualifikasi umum. Ya. Dalam versi yang lain di tabel ini disebutkan ya, bicara rekrutmen, kapan Anda menggunakannya? Nah, rekrutmen itu jika Anda memerlukan pengisian lowongan segera, ya, dalam waktu yang singkat. Ya. Sedangkan akuisisi talent itu adalah bagian dari strategi yang luas untuk membangun talenta dalam organisasi kita, ya, pipeline di dalam organisasi kita. Jadi ada jangka pendek, jangka panjang. Gitu ya. Kemudian time frame-nya, rekrutmen itu adalah jangka pendek, sedangkan talent akuisisi itu jangka panjang. Kemudian tipe dari perekrutannya atau penarikannya, ya, rekrutmen itu sifatnya taktikal dan reaktif. Sedangkan talent acquisition itu tipe penarikannya itu strategik dan proaktif. Ya, perbedaannya di situ. Sedangkan perannya yang membedakan rekrutmen dengan talent akuisisi adalah kalau rekrutmen itu secara tipikal itu merupakan peran operasional. Ya. Sedangkan talent akuisisi tipikal kepemimpinan dan posisi-posisi spesialis. Gitu. Nah, apa sih contohnya? Saya ambil contoh gini deh. Kalau di industri saya, aparel, ya, garment, gitu ya. Rekrutmen itu mungkin menyangkut peran-peran seperti apa? Tukang jahit misalnya. Tukang finishing, kalau di tekstil ada celup operator, operator tenun misalnya. Ya. Karena perannya peran operasional, gitu ya. Sedangkan yang termasuk dalam talent acquisition, misalnya kalau di industri kami di bidang apparel atau bidang fashion misalnya, adalah untuk posisi manajerial menengah ke atas. Ya, itu termasuk tipe leadership ya. Dan spesialis position misalnya apa? Misalnya fashion designer misalnya. Fashion designer, stylist ya. Yang mana orang-orang ini memang adalah spesialis. Ya. Katakanlah seorang staf ahli begitu ya. Yang sebenarnya sumbernya pun di market itu tidak banyak. Kadang-kadang kita harus membajak yang masih kerja di tempat lain gitu untuk masuk ke dalam industri kita. Nah, kurang lebih seperti itulah perbedaan antara rekrutmen dengan talent acquisition. Next. Bicara talent acquisition, sebenarnya ada lagi istilah lain yang disebut talent management. Nah, ini apa juga bedanya? Gitu. Kalau yang satu akuisisi, yang satu adalah manajemennya. Ya. Nah, kurang lebih perbedaannya adalah kalau talent acquisition itu adalah proses menarik dan mempekerjakan orang-orang yang berkualitas. Sedangkan talent management atau manajemen bakat adalah bagaimana Anda mengembangkan dan mempertahankan karyawan terampil. Jadi kalau dalam ilustrasi di gambar sebelah kiri ini, talent acquisition itu fokusnya kepada menemukan talent. Fokusnya di situ. Sedangkan talent management fokusnya kepada mengembangkan talent. Sedangkan sumber daya manusia itu meliputi kedua-duanya. Gitu ya. Jadi bisa saja pemaknaannya tuh begini, bahwa di dalam manajemen sumber daya manusia yang bersifat strategis ini, di dalamnya ada talent acquisition, yaitu bagaimana menemukan dan memperolehnya, dan ada juga talent management, ya, bagaimana mengembangkan. Ya. Karena kan orang-orang ini harus dikembangkan secara khusus, ya, mengingat kemampuan-kemampuannya yang tergolong spesialis. Ya. Nah, sekarang kita lihat ruang lingkup proses, ya. Kalau dalam arti luas kan pengadaan SDM sebenarnya. Ya. Nah, hanya di sini istilah yang dipakai adalah rekrutmen, tapi maknanya adalah kalau itu sifatnya umum, bukan spesifik ya rekrutmen, tapi kalau spesifik itu adalah talent acquisition. Pertama merekrut, kedua menyeleksi, ya. Ujungnya adalah rekomendasi hasil seleksi. Ya. Kalau ada yang cocok maka dilakukan penawaran kerja dan kemudian masuk ke orientasi kerja. Ya. Jadi kalau secara konvensional sebenarnya flow atau alur daripada pengadaan SDM itu kita mulai dengan rekrutmen,
masuk ke seleksi, masuk kepada rekomendasi hasilnya, apakah recommended atau tidak recommended, kemudian job offering, ya, baru kemudian orientasi kerja, ya, atau onboarding, ya. Tapi sebenarnya nanti ada perbedaan ya antara onboarding dengan orientasi, ya. Komponen sistem staffing itu atau pengadaan SDM itu kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada orang dan ada pekerjaan, ya. Orang dalam hal ini kan pelamar, gitu ya, pelamar, dan ada organisasinya yang memang ada lowongannya, gitu ya. Nah, rekrutmen itu adalah mengidentifikasi dan menarik, ya, itu yang disebut rekrutmen. Sedangkan seleksi adalah mengakses dan mengevaluasi, ya. Sedangkan employment adalah pengambilan keputusan dan menentukan keputusan final, ya, yang match antara orang dengan pekerjaan itu, yang paling match itu siapa, ya. Ya, ujung-ujungnya kita melakukan penawaran kerja kepada yang bersangkutan. Nah, tentu di dalam perusahaan itu sesuatu proses bisa berjalan dengan baik dan konsisten itu harus ada prosedur, ya. Prosedur atau SOP-nya. Ini saya tampilkan contoh prosedur. Contoh prosedur pengadaan sumber daya manusia. Dan ya ini contoh yang dipakai di tempat saya, gitu ya. Wah, ini banyak banget ini lampirannya. Kayaknya mungkin formulir yang paling banyak dipakai itu di proses pengadaan SDM. Ya. Ini ada 20 ini formulirnya, ya. Lampirannya itu, ya. Jadi harus ada guidance-nya. Kalau enggak, ya kita nggak tahu apakah itu konsisten atau tidak. Jadi ya harus ada prosedur. Kalau Bapak Ibu akan mengikuti sertifikasi kompetensi, ya yang seperti inilah yang disebut sebagai portofolio, gitu, yang dibutuhkan. Dan pada saat dilakukan asesmen itu biasanya diminta, gitu ya, Anda punya SOP tidak, gitu ya, yang memang Anda terlibat dalam menyusunnya, gitu. Nah, ini satu contoh aja. Nah, yang pertama kita lihat rekrutmen itu seperti apa, ya. Jadi proses yang pertama ini rekrutmen. Melakukan rekrutmen seperti apa? Ya. Ini flow-nya seperti ini, ya. Kalau kita pecah lagi, ya. Semua kebutuhan pelaksanaan rekrutmen disiapkan sesuai SOP, ya, kembali jadi harus ada SOP-nya. Program rekrutmen ditawarkan ke sumber pemenuhan kebutuhan SDM sesuai standar atau SOP organisasi. Program rekrutmen ditawarkan ke sumber pemenuhan. Jadi ya bisa saja kan kita tidak melakukan sendiri. Bisa saja misalnya kita menghubungi satu biro penempatan tenaga kerja, ya, atau bursa kerja misalnya, atau menghubungi Disnaker, ya. Atau kalau untuk level-level atas yang tergolong manajerial, leadership, dan talent itu misalnya kepada headhunter, itu bisa saja, ya. Data aplikasi beserta data pendukung lainnya dari kandidat dikompilasi untuk dikaji sesuai SOP. Ya udah masuklah lamaran-lamaran. Ya. Kalau sekarang kan udah jarang pakai hard copy, ya. Sudah pakai soft copy atau bahkan data-datanya mereka input sendiri. Ya. Hasil kajian terhadap aplikasi atau lamaran kandidat ini digunakan untuk proses seleksi sesuai SOP. Jadi ujung daripada rekrutmen itu adalah ya memutuskan siapa yang mau diseleksi, ya, gitu. Nah, saya berikan ini suatu catatan awal, ya, mengenai perekrutan itu, ya. Secara teori perekrutan itu sepertinya sederhana dan banyak manajer melakukan rutinitas yang sama. Mereka menulis deskripsi pekerjaan, memasang iklan di koran atau online, menunggu resume tiba, dan kemudian mempekerjakan orang yang paling mereka sukai. Ya. Semuanya terdengar sangat sederhana, ya, tetapi biasanya ada lebih banyak proses daripada sekedar memilih yang terbaik. Bagaimana Anda akan tahu apakah seorang kandidat kemungkinan besar akan cocok dengan anggota tim lainnya atau dengan budaya organisasi Anda? Bagaimana jika seorang kandidat tidak secara akurat mendeskripsikan keahlian mereka, sehingga pada kenyataannya tidak mampu melakukan pekerjaan itu? Dan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa orang-orang terbaik melamar suatu posisi? Ya. Kesalahan perekrutan membuang-buang waktu, membuang uang dan sumber daya organisasi. Dan mereka benar-benar dapat merusak tim. Ya, jadi kalau salah pilih orang itu ya bisa bikin masalah, gitu ya, bisa merusak tim.
Inilah sebabnya mengapa mempelajari cara merekrut secara efektif adalah langkah cerdas bagi para manajer. Ya. Jadi harus jadi manajer yang cerdas dalam merekrut. Memang merekrut adalah salah satu pekerjaan paling penting yang dilakukan seorang manajer. Dan itu salah satu cara utama di mana manajer yang baik membedakan diri mereka dari yang buruk. Ya. Saya pernah baca buku 50 tahun pengalaman profesional Tanri Abeng. Ya, itu ada bukunya bagus sekali. Dan di situ beliau juga mengutip apa yang dikatakan oleh Jack Welch. Jack Welch itu CEO-nya General Electric. Ya. Itu kan salah satu CEO kelas dunia. Gitu ya. Yang disampaikan oleh Jack Welch itu begini, esensi daripada manajemen adalah, ternyata ini yang membuat saya terperangah. Esensi dari manajemen itu adalah bagaimana memilih orang yang tepat. Ternyata memilih orang yang tepat itu sangat penting. Ya sama saja dengan kita bagaimana memilih pasangan hidup, kan nggak boleh sembarangan juga kan begitu ya. Ada yang bilang kalau Anda salah memilih pasangan hidup mungkin Anda akan sengsara seumur hidup kan begitu ya. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa seorang manajer, seorang CEO pun itu kalau dia salah memilih orang itu bisa membuat organisasi jadi dikorbankan gitu, karena kesalahan. Nah, berikutnya mengapa perekrutan yang efektif itu penting gitu ya. Ini saya ilustrasikan, ada orang di tempat kerja itu tertidur seperti ini. Gitu. Ada banyak alasan mengapa perlu waktu dan upaya ekstra untuk merekrut secara efektif. Sebagai contoh, orang yang tepat dengan peran yang tepat akan lebih produktif. Mereka juga cenderung tidak akan meninggalkan organisasi. Pergantian staff yang tinggi atau turnover yang tinggi adalah masalah serius bagi Anda sebagai manajer mereka serta tim dan organisasi Anda. Keputusan perekrutan yang buruk dapat menyebabkan stres dan konflik dalam tim Anda. Jika rekrutan baru Anda memiliki masalah kepribadian atau bukan pemain tim, jadi bukan seorang tim player, gitu ya, ini dapat menurunkan produktivitas untuk semua orang, ya. Karena dia menjadi duri dalam daging begitu ya, atau menjadi apel busuk ya di dalam satu keranjang gitu ya. Anda akan menghemat waktu dan sumber daya. Ya. Pikirkan tentang terakhir kali Anda atau organisasi membuat kesalahan perekrutan. Orang yang dipekerjakan mengambil waktu, uang, dan energi dari tim dan perusahaan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Selain itu, jika Anda melakukan kesalahan dalam perekrutan, Anda harus melalui proses perekrutan lagi dari awal. Ya. Jadi, ada gunanya kita berusaha keras untuk membuat keputusan perekrutan yang benar. Nah, ini sedikit ilustrasi tentang perbedaan antara rekrutmen dan seleksi. Perekrutan itu mengacu pada proses di mana pelamar potensial dicari dan kemudian didorong untuk melamar. Ya, lowongan aktual atau yang diantisipasi. Sedangkan seleksi, ya ilustrasinya yang bawah ini, adalah proses memilih dan memilah pelamar menjadi dua kelompok, yakni yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses rekrutmen, ya pertama adalah sumber kandidatnya dari mana, kemudian kualifikasi jabatannya, promosi citra organisasi, ya seperti apa sih nama dan merek dari perusahaan kita itu, ya apakah memiliki nilai promosi gitu ya. Kemudian kemampuan finansial organisasi, ya kadang-kadang memang mungkin kita ketemu orang yang bagus sekali gitu ya, tapi ekspektasinya di luar kemampuan kita gitu, atau tidak sesuai dengan standar yang kita miliki ya. Makanya kadang-kadang kenapa tidak selalu yang terbaik kita rekrut atau kita ambil gitu ya, ya karena tidak matching ya, dari ekspektasi. Kemudian ketersediaan tenaga internal, nah ini harus diperhatikan gitu ya. Jadi sebenarnya jangan terburu-buru ambil dari luar kalau ternyata sebenarnya dari dalam pun tersedia. Gitu ya. Kemudian jumlah kandidat dibandingkan dengan jumlah posisi yang akan diisi. Jadi ini kita bicara rasio seleksi. Yang ngelamar 100, posisinya berapa? Yang lowong itu. Ya kalau yang melamar 100, posisinya 2, yang lowong berarti rasio seleksinya itu adalah 1:50. Ya. Kemudian juga harus dipertimbangkan mengenai model dan kamus kompetensi jabatan di organisasi. Jadi
Ini saya kira kaitan dengan job spec gitu ya. Jadi profil manusia dengan kompetensi seperti apalah yang memang dibutuhkan atau yang cocok untuk jabatan tersebut. Nah, prinsip-prinsip di dalam rekrutmen ini ya ada 3 prinsip. Pada tingkat yang paling mendasar, prinsip dalam merekrut adalah 3 serangkai. Semua perekrutan bergantung pada 3 keputusan dasar, yaitu waktu, biaya, dan kualitas. Ya, cost, quality, cost, and delivery. Gitu ya. Ini adalah 3 pilar perekrutan dalam hal perekrutan yang efektif. Dalam kebanyakan kasus, 2 diantaranya mungkin datang dengan mudah, tapi kalau yang ketiga bisa menjadi tantangan nyata. Gitu. Kadang-kadang kita nggak memperoleh ketiga-tiganya sekaligus. Gitu ya. Tapi idealnya adalah kita bisa dapat dengan cara yang waktunya cepat, tidak berlama-lama, karena kadang-kadang kalau misalnya posisi yang mau diisi itu memang orangnya udah pergi, itu menimbulkan masalah bagi perusahaan ya. Jadi pengganti belum ada, gitu ya. Tapi orangnya udah resign kan, itu juga masalah. Kemudian biaya ya, baik biaya perekrutan maupun kita harus bayar gaji orang ini berapa. Kemudian kualitasnya apakah sesuai nggak dengan tuntutan kompetensi yang ada di perusahaan kita. Nah, ini ada 5 pedoman untuk membawa proses rekrutmen ke arah yang benar. Pertama adalah strategi yang terdefinisi dengan baik, kemudian juga perlunya branding, ya sejauh mana misalnya publik itu memahami dan mengenal branding dari company kita atau brand daripada produk-produk kita. Kemudian pilihan berbasis data. Jadi jangan pakai intuisi, jadi pilihan berbasis data, gitu ya. Bukan pakai ilmu kira-kira, gitu ya. Kemudian remunerasi yang kompetitif. Ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri kalau pengen dapat yang berbobot itu, maka apa ya? Kompensasi yang kita tawarkan harus berbobot, gitu ya. Orang Malaysia bilang itu ada harga, ada rupa, gitu ya. Jadi ya memang itulah persoalannya ya. Makanya jangan heran lulusan-lulusan terbaik perguruan tinggi terkenal, misalnya 10 top 10 terbesar itu yang paling bagus nilai akademiknya itu biasanya malah sudah di-booking oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang sebelumnya mereka sudah memberikan semacam misalnya ikatan, misalnya beasiswa begitu ya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang level berikutnya karena tidak memiliki suatu program dan budget yang memadai, kadang-kadang dapatnya itu yang second level gitu ya. Jadi itu nggak bisa dipungkiri. Jadi perang untuk memperoleh talenta itu kan memang sudah terjadi. Kemudian yang berikutnya teknologi dan integrasi. Proses perekrutan harus digabungkan dengan prosedur SDM lain. Proses perekrutan yang bekerja sama dengan operasi SDM lainnya seperti kompensasi dan tunjangan akan memberikan hasil yang luar biasa. Best practice yang sangat bergantung pada teknologi dan dalam semua aspek prosedur perekrutan. Jadi diintegrasikan, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Teknologi dan pendekatan baru dapat meningkatkan penyaringan, memotong biaya, dan menawarkan organisasi dengan kemampuan perekrutan secara global. Ada 6 praktik best practice ya, mengenai perekrutan yang didukung oleh riset. Ya. Pertama, tentukan proses yang jelas sebelum Anda memulai aktivitas perekrutan. Kedua, pahami persyaratan kandidat dengan jelas. Jadi ini kita bicara job list dan job spec. Gitu ya. Buat posting pekerjaan yang menarik. Ya. Dapatkan jangkauan maksimal dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi dan media. Ya. Kemudian mengadopsi pendekatan yang inovatif, terdiversifikasi, dan berdasarkan data. Dan terakhir, buatlah proses orientasi yang mulus, interaktif, dan dinamis. Ya. Berikutnya kita lihat beberapa tips posting pekerjaan. Ya, kalau kita ada lowongan, ini ada tipsnya bagaimana posting pekerjaan yang membantu kita mengembangkan posting pekerjaan yang menarik perhatian, yang atraktif. Ya. Tentukan proposisi nilai pemberi kerja Anda dengan jelas untuk menarik talenta terbaik. Jadi ya kadang juga harus agak show off gitu ya. Kita ini perusahaannya seperti apa. Gitu. Jadikan posting pekerjaan menarik secara visual dengan menggunakan poin-poin dan grafik. Ya, ini orang DKP lah ya, desain komunikasi visual. Gunakan judul pekerjaan konvensional. Ya.
Jangan yang terlalu alay gitu ya. Jadi gunakan judul pekerjaan konvensional. Optimalkan posting dengan menggunakan kata kunci yang relevan. Tentukan set keahlian dengan jelas. Ya. Jadi yang dibutuhkan orang yang punya kemampuan apa. Gitu. Jangan gabungkan postingan pekerjaan dengan dokumen hukum. Ya, kalau yang kayak gini biasa gaya-gaya instansi gitu ya, sesuai dengan peraturan undang-undang gitu. Apalagi kita yang masih muda misalnya nih, ya mungkin wah kok kayak gini sih gitu ya displaynya gitu, kok terlalu berbau hukum gitu ya. Ya mungkin kalau yang kontemporer itu misalnya yang kayak gini misalnya ya. Kan stylenya beda kan, ini beberapa contoh job posting gaya kontemporer. Ini misalnya dari IBM, ya. IBM Talent Acquisition Optimization, jadi kayak gini tuh. Ya. What are we looking for? Gitu ya. Apply now. Ya. Kemudian ini dari HubSpot, ya. Kemudian ini dari apa namanya ya, Disney Career. Ya. Kesan Anda kan beda dong daripada baca iklan kolom di koran, gitu kan? Kayaknya saya juga sampai hari ini masih langganan koran PR gitu ya, jauh banget gitu. Sekarang itu iklan kolom itu, iklan baris, iklan kolom itu cuma paling setengah halaman gitu ya, sedih banget gitu. Kalau dulu itu tahun 90-an gitu kan, belum musim pakai internet atau sosial media kan gitu ya. Jadi kalau saya pasang iklan lowongan kerja itu langganan itu hari Sabtu gitu ya, untuk pikiran rakyat gitu ya. Kalau untuk Kompas itu Sabtu Minggu gitu. Tapi mahal gitu ya. Dulu aja itu kan 10 senti kali satu kolom aja bisa 1,5 juta. Itu tahun 90-an loh. Ya, tahun 90-an, kira enggak? Ya. Sekarang kan apalagi misalnya saya kebetulan banyak follower misalnya di Facebook saya, di Instagram, ya tinggal 1 kali 2 kali posting juga sebenarnya respon udah banyak gitu ya. Atau lewat WA group ya. Kita kan banyak komunitas gitu di mana-mana, tinggal posting aja ya. Nah, ini contoh di tempat saya kerja ini, kita ada website ya. Karir di tempat saya seperti apa, kemudian kalau ada yang mau melamar kan dia tinggal klik aja ini, masukin ya, kemudian pilih di sini ya. Jadi application blank-nya itu udah ada di sini, dia tinggal ngisi aja. Ya. Ini satu contoh lah. Sekarang tuh udah banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan ya, selain dia punya web komersial, itu ada fitur ya, fitur karir gitu pada website perusahaan. Gitu ya. Dan ini kan bisa mempercepat sebenarnya. Ya. Nah, mungkin ini juga yang masih ngetren itu ya, job fair gitu ya. Ini yang biasa kami lakukan. Dulu sebelum pandemi gitu ya. Kalau sekarang jadi setengah hati mau job fair juga, terlalu banyak aturan ya, prokes dan sebagainya gitu ya. Tapi sekarang ada yang disebut job fair virtual gitu ya. Job fair virtual juga ya. Tapi sebenarnya asik yang kayak gini tuh. Jadi kerasa betul kita rebutan orang itu ya, kalau ada katakanlah 200 stand ya, 200 perusahaan gitu yang ikutan bursa kerja itu. Kita tuh harus adu cepat itu. Jadi kalau kebetulan kita naksir seorang kandidat ya, lihat dia profilnya tuh oke gitu ya, cocok. Ya kadang saya perintahkan anak buah saya langsung wawancara gitu, atau suruh datang ke kantor gitu ya. Nggak perlu ditunggu besok gitu. Kalau nggak itu kadang-kadang hitungannya menit dia udah diambil sama perusahaan sebelah gitu ya. Jadi ini satu contoh juga ya Kak. Dan ya kalau di Bandung mungkin ada tempat langganan yang biasa kita pakai dulu itu yang selalu ramai yang datang itu, misalnya di apa ya? Di Braga ya. Braga apa ada Sesar Peles di situ ya, itu selalu dipakai kan gitu ya. Kalau di kabupaten nggak terlalu gitu ya. Yang mewah itu kan di Sabuga gitu ya, pernah itu yang misalnya yang kelasnya agak tinggi seperti jobsdb.com kayak gitu menyelenggarakan. Tapi kadang nggak cocok juga sih. Saya pernah menggunakan juga beberapa provider sourcing gitu yang ternyata nggak match gitu ya, nggak match. Termasuk kalau kita cari di LinkedIn juga kadang-kadang ya kadang-kadang juga kurang cocok karena terlalu luas dia jangkauan. Mungkin yang
Kalau di tempat saya masih cukup cocok itu menggunakan Jobstreet gitu ya, jobstreet.com gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke bagian 2, silahkan barangkali ada yang mau bertanya, boleh, silahkan. Raise hand aja, mendingan langsung ya, silahkan. Belum ada? Saya Pak, Silakan, silakan. saya ambil Pak di tahun berarti Pak. Tadi kan Ya, mengenai rekrutmen itu kan berbeda dengan talent acquisition. Kemudian talent acquisition juga berbeda dengan talent management. Oke Pak. Nah, Ya. mengenai tadi ada juga mengenai membahas mengenai talent management. Nah, talent management ini dasarnya itu dari hasil rekrutmen atau dari hasil talent acquisition Pak? Atau boleh nggak dari hasil rekrutmen itu menjadi sesuatu yang berbakat gitu Pak? Ya, perbedaan talent acquisition sama rekrutmen kan dari sisi apakah itu kandidat yang karakternya umum atau spesifik, gitu aja sih yang Ya, betul Pak. kemudian apakah itu jangka pendek atau jangka panjang. Perlu penelaahan yang mendalam atau nggak terlalu mendalam. Bedanya di situ ya. Jadi kalau secara singkatnya kan kalau talent acquisition itu bagaimana kita menemukan dan memperoleh gitu, supaya dia bisa masuk ke dalam organisasi kita. Ya. Sedangkan talent management penekanannya kepada bahwa sesudah kita memperoleh talent itu masuk dalam organisasi kita, bagaimana kita mengembangkan mereka sehingga kapasitasnya optimal dan tentu kontribusinya pun optimal gitu ya. Jadi yang satu akuisisi itu kan hanya untuk memperoleh kan gitu ya, memperoleh yang terbaik yang cocok buat kita ya. Setelah itu harus kita kelola. Kan nggak bisa cuma diterjunkan begitu aja ya, suruh jalan sendiri kan, tentu harus ada mentornya ya kan, harus skenario pengembangan dan pemanfaatan talenta ini kan harus ada gitu ya, how to-nya gitu kan, nggak bisa misalnya ya udah dapat ya suruh dia kerja sendiri kan nggak bisa begitu gitu. Kalau nggak nanti malah sia-sia lah, kita udah ngabisin waktu, mungkin juga kita bayar dia juga nggak dibilang murah, betul nggak ya, kan sayang gitu. Dan orangnya juga kalau merasa tidak dikembangkan dan tidak diberdayakan juga bisa saja kemudian dia frustrasi juga gitu kan ya, akhirnya nggak lama gitu kan. Jadi bagaimana kemudian dikembangkan dan dipertahankan gitu ya orang-orang ini gitu. Berarti bisa dari hasil rekrutmen atau bisa juga dari hasil acquisition ya Pak ya? Ya. Manajemen itu. Jadi mungkin aja yang dari hasil rekrutmen kan misalkan dia hanya bisa satu bidang tertentu ya Pak. Kalau misalnya di kami itu misalkan dia hanya bisa sebagai apa ya, yang hal kecil gitu. Mungkin aja nanti dia dibina, dikasih pelatihan, bisa saja menjadi acquisition kan Pak, jadi lebih berbakat lagi. Ya, kalau kita bisa melakukan transformasi ya gitu ya. Saya ambil contoh beginilah. Tukang jahit kemudian menjadi desainer kalau di garment gitu. Nah, begitu Pak maksudnya ya kan? Pak. Gitu ya. Ya kan tinggal apakah misalnya kita bisa mentransformasi seorang tukang jahit itu menjadi seorang desainer gitu. Ya kan? Ya. Betul, Pak. Dan ternyata nggak banyak yang bisa begitu. Ya. Nggak gampang juga. Kalau bukan berarti nggak ada sih, ada. Ada Pak, pasti ada. Ada, tapi kan jumlahnya sangat sedikit ya. Masalahnya kan untuk menjadi seorang fashion designer itu pertama juga harus sekolahnya juga sekolahnya apa gitu kan gitu ya. Apakah sekolah mode kan gitu ya. Dari mana ya. Kemudian dia misalnya mulai di mana dulu, apakah berkarir di industri semacam butik dulu ya. Ya karena kan dia harus memiliki view yang tinggi ya. Kenapa misalnya gini, di tempat saya itu tukang jahit itu banyak gitu. Tapi kami kan manufaktur besar. Ya, bikin celana aja bisa dipecah 60 proses. Gitu kan? Jadi salah kalau menganggap gitu, orang yang pernah kerja di garment itu kemudian bisa bikin baju utuh gitu. Belum tentu. Kecuali kalau dia kerja di butik, ya, lain cerita. Nah, kalau di butik itu kan dia mengerjakannya all process, gitu ya. All process. Ya. Tapi kadang-kadang juga kalau untuk desain dan polanya dia enggak, dia cuma menjahit. Gitu ya. Kalau di kami yang menjahit
utuh itu diantaranya jahit sampel. Sekalipun dipecah dalam beberapa orang, misalnya kalau bikin contoh ya, contoh baju gitu ya, contoh celana itu, kalau di bagian sampel itu mungkin dikerjakan oleh 3 orang, 4 orang. Tapi masih mending kan, berarti banyak proses yang dia kuasai kan, dibandingkan di lini produksi. Di lini produksi mungkin dia cuma pasang kancing, gitu ya, atau cuma pasang kerah kan gitu. Ya, betul Pak. Saya kira demikian Pak itu. Ya bisa saja ditransformasi. Ya betul. Oke Pak, bisa aja berarti Pak ya. Bisa dari hasil rekrutmen pun dia bisa jadi manajemen gitu Pak. Ya betul. Iya. Pak. Makasih Pak. Ya. Baik, silakan mungkin ada yang lain. Oke, silakan Pak Yaur Rahman. Ya, enggak. Ya, terima kasih Pak. Kedengaran Pak suara saya Pak? Ya, kedengaran. Ya, ya Pak. Mungkin ini pengalaman kami juga di Taruna Bakti ya Pak ya. Mungkin pandangan saya merekrut orang itu gampang-gampang susah ya Pak ya. Kadang ada yang sesuai dengan ekspektasi, bahkan tidak jarang juga mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Sebenarnya dalam perekrutan pegawai itu kami sudah melakukan dalam beberapa tahap ya Pak ya, yang cukup ketat gitu kan, dari mulai kita uji wawancara misalnya kan, terus juga kita ada psikotes, terus program kerja gitu ya, terutama untuk yang tingkat manajerial gitu, yang tinggi secara jabatan gitu. Ya, mungkin untuk yang sesuai ekspektasi kita tidak masalah gitu ya. Ya, tapi kadang-kadang ini kami mendapatkan, saya rekomendasi nih dari hasil psikotes, penilaian bagus Pak dari hasil asesmen. Cuman ternyata ketika aplikasi di lapangan, ketika dia sudah direkrut, jauh dari kenyataan gitu Pak. Tapi malah dari hasil psikotes bagus dia gitu kan. Dia direkomendasikan, asesmen juga bagus, penilaian, program kerja dan lain-lain bagus. Tapi ketika diaplikasikan ke dalam pekerjaan, dia kadang sulit beradaptasi gitu, bahkan cenderung lambat dalam bekerja gitu. Nah, untuk yang seperti ini Pak, mungkin Bapak punya saran, ini letak kesalahannya di mana gitu? Apakah ini sudah hal yang biasa di perusahaan manapun ada hal seperti ini? Mungkin untung-untungan ya Pak ya, kadang kita dapat yang bagus-bagus gitu, kadang tidak sesuai Pak. Yang mungkin mohon dari Bapak bisa memberikan arahannya Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan bagus ini. Kadang-kadang ketemu yang begitu. Ya. Tapi mungkin saya coba bikin gampang ini menjelaskan ini dengan analogi ya, perumpamaan gitu. Kita beli mobil baru misalnya. Katakanlah mobil cukup mewah dan berkelas gitu ya. Artinya kan nggak murah juga gitu beli mobil kayak gitu. Tapi pas kita pakai ternyata mogok gitu. Atau tidak seperti yang digembar-gemborkan gitu. Itu kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa cacat produksi, betul nggak? Kita beli mobil cacat produksi, gitu. Sehingga pada saat kita pakai, kok kayak gini, katanya mobil bagus, ya nggak? Bisa cacat produksi. Kedua, kita tuh nggak tahu cara makainya. Ya, ada sopir angkot kasih Ferrari, gitu. Nggak bisa pakai Ferrari, dia nggak ngerti pakai Ferrari gimana. Itu yang disebut misoperation. Ya. Jadi nggak bisa menggunakan. Nah, tinggal coba kita cari tahu. Apakah ada penilaian yang keliru gitu ya? Atau malah bisa mundur lagi ke belakang. Mundur lagi ke belakang itu apa? Profiling jobnya itu keliru. Tadi di slide itu kan ada person, ada job, betul nggak? Ada person, ada job. Dan sebenarnya kan nyeleksi orang itu hanya membandingkan kok. Membandingkan orang dengan pekerjaannya kan gitu ya. Profilnya matching tidak. Kalau matching, katakanlah 80% atau lebih, berarti kita yakin harusnya bahwa ini orang yang tepat. Tapi kan bisa juga terjadi error. Error saat memprofilkan pekerjaan,
dan error pada saat memprofilkan manusianya. Bisa jadi kan? Artinya gini, kalau kita ada terjadi error dalam memprofilkan pekerjaan itu, artinya job desk dan job spec yang kita punya itu sebenarnya sudah tidak faktual, sudah bergeser. Mungkin kita masih pakai job desk 5 tahun yang lalu, iya kan? Padahal orang itu sudah kerja dengan tugas-tugas yang berbeda. Gitu. Kalau tugas-tugas yang berbeda atau bergeser, profil orangnya bergeser enggak? Akan ikut bergeser. Nah, kalau kita tidak update dan tidak mengecek kembali profil jobnya udah benar apa enggak, bisa terjadi kesalahan di situ. Ya. Kedua adalah kesalahan dalam memprofilkan manusianya. Kesalahan dalam memprofilkan manusianya. Artinya apa? Alat seleksinya itu validitasnya rendah. Dan kalau bicara alat seleksi itu kan biasanya ada 2 hal yang dipertanyakan. Pertama validitas, sahih atau tidak, kan gitu ya. Yang kedua adalah reliability-nya, konsisten enggak. Hari ini saya dites, kemudian 6 bulan lagi saya dites, hasilnya sama enggak? Harusnya mirip, betul? Kalau mirip berarti kita bisa boleh percaya pada alat tes itu. Artinya konsisten gitu. Ya. Nah, jadi ini ngejawabnya jadi kemana-mana ini. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabnya bisa muter-muter kemana-mana gitu. Karena untuk melacak akar masalahnya di mana kan bisa kita mundur ke belakang. Kan begitu. Atau bisa jadi di situ nggak ada masalah, ya profil orangnya udah benar, profil pekerjaannya udah benar, ya metodologi penilaiannya udah benar, ya berarti kita sudah memperoleh orang yang tepat, udah beli mobil yang berkualitas. Tapi kok kenapa? Seperti yang Anda sampaikan tadi, kok orangnya kayak gini ya? Nah, itu kemungkinan kedua. Bisa saja misoperation kan, bisa terjadi misoperation. Jadi atasannya itu tidak bisa benar-benar mendayagunakan orang tersebut, tidak bisa memimpin dan memberdayakan. Jadi solusinya apa? Itu harus ada pelatihan untuk para atasan, gitu ya. Harus ada pelatihan kepada para atasan bagaimana mereka bisa mengempower, mendayagunakan SDM yang mereka punya itu dengan baik. Gitu. Hipotesisnya begitulah kurang lebih. Gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Bagus pertanyaannya, jawabnya mesti muter-muter kemana-mana gitu. Karena ada banyak kemungkinan ya letak kesalahannya itu di mana, gitu ya. Iya betul Pak. Ya. Nanti kami pelajari lagi lah Pak ya untuk mencari letak kesalahannya Pak. Terima kasih. Betul ya. Oke. Silakan yang lain mungkin. Silakan. Mendingan diskusi kayak gini. Ini dari Taruna Bakti mah ini mah rombongannya Bu Chandra ya, gitu ya. Tuh, Pak. Kalau dari Immanuel mah rombongan Bu Reti ini mah ya, Immanuel mah. Nah, kita kan di ini join di PMSM gitu ya. Bagi yang belum gabung di PMSM ya gabunglah PMSM. Sepanjang masih lingkup Jawa Barat gitu ya, atau di GNIK gitu ya. Banyak wadah lah sekarang ya. Silakan, mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya, boleh. Dari suara perempuan kayaknya belum kedengaran. Kemarin yang rajin nanya Ibu Saulina, sekarang belum ada pertanyaan dari Ibu Saulina. Silakan. Belum. Oke, kalau belum ada saya lanjut dulu ya materinya ya. Nah, kita tadi baru nyampe sini.
Nah, sekarang kita masuk kepada bagian 2, yaitu melakukan proses seleksi. Ya. Gambar besarnya seperti ini nih, kalau kita bicara seleksi. Jadi seleksi itu artinya kita udah punya beberapa kandidat gitu ya. Ada lowongan 1 kandidat, ada 3. Nah, jadi kita mau ambil yang mana kan begitu ya. Pertama, metode dan alat seleksi diidentifikasi sesuai karakteristik jabatan yang akan diisi. Ya, kalau Anda butuh operator jahit, jadi mau pakai alat apa? Mau di psikotes, gitu ya? Mau dikasih soal matematika atau bagaimana? Ya, kerjaannya cuma menjahit kok, ya. Atau suruh push up, kuat berapa kali push up-nya, gitu kan? Ya. Metode dan alat seleksi ditentukan untuk digunakan pada proses seleksi. Ya. Proses seleksi dilakukan berdasarkan hasil proses rekrutmen dengan menggunakan metode dan alat seleksi yang ditentukan. Hasil seleksi disampaikan kepada sebagai masukan bagi organisasi untuk ditindaklanjuti. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan seleksi itu? Seleksi karyawan adalah proses memilah dan memilih orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Ini adalah prosedur untuk menemukan yang paling sesuai antara persyaratan organisasi dengan keterampilan dan kualifikasi orang. Seleksi karyawan adalah proses memilih individu yang memiliki kualifikasi relevan untuk mengisi pekerjaan di suatu organisasi. Nah, ini sedikit aja tentang sejarah tentang tes seleksi pegawai, gitu ya. Penilaian di Cina memiliki masa lalu yang panjang. Nah, ini suasana nih di Tiongkok kuno, gitu ya. Sistem ujian pegawai negeri di Kekaisaran Cina mungkin merupakan catatan terdokumentasi pertama yang menggunakan tes seleksi. Nah, ternyata Tiongkok kuno gitu ya, yang pertama kali menggunakan yang namanya tes seleksi khususnya untuk calon PNS di Kekaisaran Cina ini. Ya. Penilaian di Cina memiliki masa lalu yang panjang. Penggunaan wawancara untuk tujuan perekrutan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau ditanya metode seleksi apa yang paling kuno dan hampir 100% perusahaan pakai? Jawabannya adalah wawancara. Ya. Sistem ujian pegawai negeri, nah saya nggak tahu ini Jawa ini menyebutkannya apa gitu. Saya nggak ngerti huruf-huruf ini ya. Tapi ini keju ya. Apakah ada hubungan dengan burger atau enggak? Sistem ujian pegawai negeri di Kekaisaran Tiongkok dapat digunakan sebagai bentuk wawancara dan mungkin merupakan catatan terdokumentasi pertama dalam menggunakan tes seleksi. Ujian kekaisaran telah ada sejak dinasti Han. Ya. Jadi ini 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Ya. Yang senang film-film kungfu atau dinasti-dinasti ini ada dinasti Han gitu ya. Meskipun baru pada dinasti Song atau pada 960 sampai 1279, jadi mungkin ini berbarengan dengan Singosari lah kalau di Indonesia itu. Ujiannya itu dilembagakan sebagai sarana perekrutan untuk jabatan pemerintah. Jadi itu kalau kita lihat mengenai sejarahnya itu. Ya. Nah berikutnya kita lihat bagaimana memilih alat dan metode ya, seleksi. Ya. Tidak ada satupun metode dan alat penilaian yang sempurna. Ya. Jadi nggak ada yang sempurna sebenarnya. Ya. Dalam jalur untuk merekrut bakat terbaik yang sesuai dengan budaya organisasi Anda. Setiap organisasi harus menemukan campuran yang tepat atau mix-nya, bauran yang tepat yang paling menyeimbangkan antara validitas dan biaya. Ya. Biaya pengembangan serta penanganan. Ya kadang-kadang kita menggunakan alat yang sebenarnya mungkin alat tes itu nggak sesuai sih dengan jabatan itu. Ada yang menganggap bahwa semua calon karyawan harus di psikotes, gitu kan? Ya kalau menurut saya kalau kemampuan psikologisnya itu tidak terlalu dipersyaratkan, mungkin tidak perlu psikotes. Mungkin yang lebih relevan adalah tes keterampilan. Ya. Nah, ini satu ilustrasi atau hasil survei mengenai predictive validity dari metode seleksi. Coba Anda lihat di sini. Ternyata alat seleksi atau alat tes prosedur seleksi yang validity-nya paling tinggi ini adalah tes contoh pekerjaan.
tes contoh pekerjaan. Validitinya 0,54. Validitas sempurna itu 1,0. Artinya benar-benar 100% tepat. Gitu ya. Kemudian ada namanya yang di bawahnya adalah tes kemampuan mental umum. General Mental Ability Test. Ya semacam tes kecerdasan lah begitu ya, kognitif gitu. Ya. Tes IQ gitu ya. Kemudian ada lagi, nah ini, interview karyawan. Tapi interview terstruktur. Ya, karena kan wawancara itu ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur kan gitu ya. Nah, ini wawancara terstruktur. Salah satu mungkin yang terkenal itu adalah wawancara berbasis kompetensi atau berbasis perilaku. Kemudian ada tes pengetahuan pekerjaan. Kemudian ada wawancara tidak terstruktur. Kemudian ada assessment center. Nah, ini ternyata assessment center kok kalau menurut data ini validitasnya nggak terlalu tinggi ternyata. Padahal ini adalah prosedur seleksi paling mahal gitu ya, assessment center ini. Kemudian ada pengecekan referensi. Pengecekan referensi itu kayak gini, misalnya ada orang ngelamar melampirkan proclaring ya atau keterangan kerja gitu ya. Terus kita mencari tahu ya kepada perusahaan sebelumnya orang ini tuh bagaimana gitu kan. Nah, itu yang disebut pengecekan referensi. Kemudian mengenai pengalaman kerja, berapa tahun, oh dia pernah bekerja di bidang ini 5 tahun, 7 tahun. Itu ternyata sebenarnya validitasnya juga rendah. Jadi tidak selalu bahwa mereka yang pengalamannya itu lama itu pasti kompetensinya bagus itu ya belum tentu juga. Ya kita harus memastikannya dengan suatu tes atau suatu assessment ya. Kemudian lama pendidikan ya S1, S2 gitu ya. Nah, kemudian tes minat malah paling rendah ya. Jadi ini hanya sebuah referensi. Jadi kalau lihat dari sumber ini validitas itu ternyata yang paling tinggi adalah yang mirip pekerjaannya yang nyata gitu ya. Contohnya adalah tes contoh pekerjaan. Seperti apa sih? Contohnya misalnya kalau teman-teman di Taruna Bakti mau ngerekrut dosen gitu ya. Kayaknya lebih valid kalau dia disuruh aja mengajar gitu. Ya. Oke, kasih aja satu topik gitu. Suruh dia mengajar presentasi setengah jam, terus ada tanya jawab, dan kemudian ada tim penilai yang melakukan penilaian. Ya karena kan kerjaannya mengajar, nah gitu ya. Kalau misalnya ada yang cari desainer, misalnya seperti di tempat saya, apakah desainer fashion atau desainer grafis, gitu ya. Selain kita lihat portofolio dia, ya kita undang untuk hadir di tempat kita dan kita kasih tugas untuk mengerjakan sesuatu. Ya bisa kadang-kadang bisa setengah hari gitu ya. Itu yang disebut tes contoh pekerjaan. Ya. Kalau tukang jahit, ya kita bawa ke produksi aja oleh calon supervisornya, kemudian diberi tugas untuk menyelenggarakan suatu proses atau dia melaksanakan tugas menjahit gitu. Kemudian diobservasi prosesnya maupun hasilnya. Gitu, ya. Nah ini kita bicara tentang memilih ya. Jadi tidak selalu yang mahal itu valid gitu ya. Pertimbangan sebelum menentukan metode dan alat seleksi. Langkah-langkah dalam proses pemilihan karyawan bergantung pada peran yang Anda rekrut. Peran apa sih ini? Teknis atau manajerial? Ya. Sifat keahliannya umum atau sangat spesifik ya. Kemudian anggaran perekrutan kita sendiri. Contoh, saya ambil contoh misalnya. Mau pakai assessment center. Saya kira mungkin satu orang bisa jutaan rupiah gitu ya. 3 juta, 4 juta per orang. Dan itu kan hanya cocok untuk posisi-posisi manajerial sebenarnya. Psikotes, oke, psikotes pun kadang-kadang by level kan bisa beda tarif kalau kita serahkan kepada biro gitu ya. Misalnya kita apakah mau merekrut pekerja administrasi biasa misalnya atau yang agak ahli misalnya staff accounting gitu misalnya ya. Atau untuk posisi manajerial. Manajerial pun ada menengah, ada top, bisa beda lagi gitu ya. Atau satu kemampuan khusus, misalnya bidang-bidang kreatif gitu ya. Kemudian senioritas posisinya ya tentu makin tinggi posisinya kan memerlukan satu
alat penilaian yang harus lebih lengkap ya. Ya karena pasti ya ini kan berisiko kalau kita asal gitu ya. Kemudian sumber daya yang tersedia di internal ada enggak? Kalau enggak ya pasti kita harus ambil dari luar. Dan kebutuhan organisasi kita. Ya. So, kadang-kadang juga suatu proses tes seleksi yang terlalu panjang lebar, berlarut-larut, bertele-tele itu kadang membuat pertama mahal ini, kedua kadang ada orang yang nggak bisa mengikuti, gitu. Ya karena terlalu bertele-tele. Daripada mengandalkan satu metode sebagai satu-satunya kriteria untuk memilih atau menolak kandidat, metode pemilihan Anda atau seleksi Anda harus digabungkan untuk membuat keputusan yang paling tepat. Jadi kalau pakai wawancara ya jangan wawancara saja. Mungkin Anda harus pakai tes keterampilan gitu. Ya. Atau kalau memerlukan profil psikologi ya mungkin harus pemeriksaan psikologi gitu ya. Misalnya Anda dapat menggabungkan tes prakerja dengan metode pemilihan karyawan lainnya seperti wawancara kerja, tugas tes dan hari uji coba ya, tes lapangan istilahnya ya. Untuk secara akurat memprediksi kesuksesan pekerjaan dan kesesuaian budaya. Nah, sebenarnya ya konsep yang menjadi dasar daripada seleksi itu adalah konsep job person match sebagai prinsip seleksi yang utama ya. Jadi ada job dan ada person ya. Kalau bicara job itu kan adalah requirement-nya apa, job spec-nya ya harus punya kemampuan apa orang ini dan reward-nya. Reward-nya itu apa? Orang dengan jabatan ini tuh gajinya berapa gitu ya reward-nya. Terus dapat apa lagi? Kemudian dari sisi person-nya ada yang namanya KSAO, knowledge, skills, ability dan other karakteristik. Ya ini kan yang disebut kompetensi sebenarnya KSAO. Dan motivasinya orang itu kan punya motivasi enggak untuk masuk di job ini? Punya hasrat enggak untuk bergabung dengan perusahaan kita? Dan biasanya ini motivasi itu nanti ada kaitan erat dengan reward-nya gitu ya. Kaitan eratnya itu. Sedangkan requirement itu kaitan eratnya dengan KSAO-nya. Gitu. Nah, tapi kedua-duanya harus match. Bahwa reward yang ditawarkan itu memang sesuai dengan motivasi orang itu. Ya, terjawab motivasinya dengan reward ini. Kemudian profil kompetensinya juga memang sesuai dengan requirement dari job tersebut. Nah, kalau ini match, sesuai, sinkron, maka dampaknya adalah kita akan memperoleh yang disebut outcome, ya, hasil daripada SDM. Ya. Yaitu ya orang merasa tertarik ya untuk join, bahkan untuk stay cukup lama. Kemudian dia bisa berkinerja ya, karena matching. Ya, dia merasa berada di tempat yang tepat dan bisa berkarya dengan optimal. Kemudian kita bisa mempertahankan, ada retention. Orang bisa stay lama di situ. Kehadirannya juga bagus. Kepuasan kerjanya juga bagus. Dan hal-hal yang lain. Jadi ini adalah prinsip utama di dalam seleksi itu job person match. Dan ternyata sebenarnya sekarang juga sudah meluas ya job person match itu bukan cuma dengan jobnya saja, tapi juga dengan organisasinya. Jadi culture person match yang ditambah lagi ya. Matching enggak antara budaya organisasi kita dengan nilai-nilai dari orang ini. Kemudian berikutnya adalah team person match. Ya, apakah dia bisa enggak membaur dan bersinergi dengan orang-orang yang sudah ada di dalam perusahaan kita. Gitu. Kalau enggak kan dia mungkin bisa jadi duri dalam daging gitu ya di dalam timnya sendiri karena tidak guyub ya. Tidak bisa bersinergi dengan anggota tim yang lain. Ya, itu pun harus dipertimbangkan. Ya. Jadi ini isunya isu tentang apakah ini dia kohesif tidak, ya bisa membaur tidak, gitu, bisa melarut tidak gitu di dalam timnya. Gitu. Ya. Nah ini yang saya barusan sampaikan yang disebut organization person match sebagai prinsip seleksi berikutnya. Ya, tidak hanya sekedar orang dan kerjaannya, tapi juga orang dengan organisasinya, ya, dengan nilai-nilainya, ya juga mungkin dengan tuntutan-tuntutan yang lain. Ya.
Nah, kemudian berikutnya mengenai tahapan proses seleksi. Ya, sebenarnya juga bisa banyak, mau pakai berapa jurus kalau ini yang 7 tahap ya. Pertama adalah application, orang melamar, berikutnya adalah screening dan praseleksi ya. Mungkin ada juga yang menyebutnya ini tuh apa? Shortlisted gitu ya. Shortlisted. Lowongan 10, yang ngelamar 1000. Pertanyaan saya, mau diperiksa semua? Mau dipanggil semua? Mungkin nggak? Yang ngelamar 1000 orang. Rasio seleksinya kan gila banget. Maka kemudian sering dilakukan yang disebut shortlisted. Ada yang shortlisted yang ya kadang-kadang terlalu pukul rata. Dipatok aja, pokoknya IPK 3,75 ke atas. Jadi yang IPK-nya di bawah 3, ya Kak, misalnya 3,5 lah, cum laude itu kan 3,5 untuk S1 kan gitu. Yang di bawah 3,5 udah langsung rontok semua gitu ya. Ya, kadang itu tuh bisa benar bisa enggak sebenarnya gitu ya. Karena kalau menurut saya kan tergantung dia lulusannya dari mana gitu. Ya kan? Dari sekolah yang seperti apa. Kemudian interview. Ya. Kadang interview juga dipecah dua lagi, ada initial interview, ada juga in-depth interview gitu. Ya. Kemudian masuk ke assessment. Penilaian, misalnya menggunakan pemeriksaan psikologi misalnya atau dengan assessment center. Kemudian ada pemeriksaan referensi dan latar belakang. Ya. Barulah kemudian masuk kepada keputusan mana yang terpilih, misalnya kita udah punya urut ranking, mungkin ranking 1 dan 2 yang kita ambil, ya kita ambil misalnya 2 orang tertinggi, gitu ya, dan kita melakukan penawaran kerja dan sign kontrak. Gitu, ya. Ini kalau menggunakan 7 tahap, dan saya kira ya umumnya sih adalah tahap-tahap ini dipakai begitu ya. Sekalipun ada juga yang kadang-kadang suka kelewat tidak melakukan pemeriksaan referensi. Ya kalau orangnya belum pernah kerja sih nggak perlu juga mungkin ya. Kecuali kalau orangnya memang pernah kerja di tempat sebelumnya. Ya kadang kita juga ingin tahu di tempat yang sebelumnya bagaimana. Ini yang disebut shortlisted itu tadi ya. Kriteria daftar pendek harus mencakup berikut. Jadi kalau ngelamar banyak tapi kita butuhnya sebenarnya hanya beberapa aja untuk dipertimbangkan secara mendalam. Ini kan yang maksud shortlisted gitu ya. Membuat daftar pendek. Ya, misalnya kita menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan dan pengetahuan, ciri kepribadian dan kompetensi. Yang kebetulan misalnya kita bisa lihat itu di dalam dia punya CV atau dia punya resume gitu ya. Kemudian berikutnya adalah penyaringan administratif. Ya, jadi ini seleksi administratif. Ya, kita lihat file dia kan. Apakah dokumen-dokumennya mendukung? Apakah dokumen-dokumennya valid? Ya, tidak ada dokumen palsu begitu ya. Itu juga kan perlu kita lihat. Ya. Kemudian ini yang disebut wawancara awal atau initial interview. Ya, biasanya nggak lama ya. Yang ditanyakan adalah hal-hal yang krusial ya. Kalau itu jawabannya tidak sesuai maka itu tidak berlanjut ya. Dan umumnya ini step-step ini berlaku sistem gugur ya. Bukan sistem keseluruhan gitu ya. Kalau sistem keseluruhan kan begini, Anda manggil 100 orang yang mesti ikut dari ujung ke ujung. Kebayang nggak? Kayak gimana gitu ya. Jadi biasanya kan berlakunya adalah sistem gugur. Gitu. Wawancara awal sering digunakan oleh perekrut untuk melakukan penyaringan awal guna memastikan kandidat yang akan mereka lanjutkan prosesnya memenuhi persyaratan minimum. Jadi ada minimum requirement-nya. Gitu ya. Ya misalnya kalau ada misalnya persyaratan umur kan sebenarnya bisa dijadikan shortlisted. Misalnya umur yang mau kita terima itu misalnya antara 23 sampai 27 gitu ya. Misalnya untuk manajemen training program misalnya. Ya berarti kan yang di luar umur itu kan udah dengan sendirinya kita abaikan gitu ya. Udah dengan sendirinya kita gugurkan gitu ya. Atau misalnya dia harus S1 atau diploma 4 jurusan tertentu, itu udah dengan sendirinya. Gitu ya. Dan dengan menggunakan software itu kan bisa sebenarnya. Sepanjang memang data-datanya yang dimasukkan itu benar, maka software itu kan dengan langsung bisa ada semacam kecerdasan buatannya atau algoritmanya. Ya. Sehingga yang kemudian masuk ke dalam daftar kita itu yang sudah tersaring gitu, sesuai kriteria yang kita tentukan.
Nah, kemudian berikutnya adalah wawancara tidak struktur versus wawancara terstruktur gitu, ya. Jadi kalau tidak terstruktur itu ya kadang seperti orang ngobrol aja gitu ngalor ngidul gitu ya. Kadang nggak ada checklist ya. Kalau wawancara terstruktur kan harus ada checklist. Apa yang ditanyakan gitu ya, berapa item. Jadi kolom-kolomnya sudah disediakan gitu ya. Ya, saya lebih menyarankan wawancara terstruktur. Ya, minimal ada checklist lah. Ya. Kalau yang mau lebih canggih lagi itu kan yang disebut ini ya BEI ya. Behavioral Event Interview sebagai salah satu metode wawancara terstruktur. Ya. Jadi diprofilkan dulu kompetensinya. Malah ada softwarenya. Software yang disebut interview generator. Jadi kita masukkan model kompetensinya, kemudian keluar daftar pertanyaan, termasuk skala penilaian, gitu ya. Jadi ya preparation-nya pun bisa cukup lama ya sekalipun dibantu oleh software. Kebayang kalau belum ada software berarti kita sendiri yang harus menyusun daftar pertanyaan kan begitu. Ya. Ini yang disebut behavioral interview itu. Ya. Tapi mungkin yang paling populer ini dalam wawancara berbasis perilaku itu yang disebut metode STAR. Ya, mungkin Anda pernah dengar metode STAR ya. Metode STAR itu singkatan sebenarnya. Jadi situasi, tugas, tindakan atau action dan hasil. Ya. Kalau contoh pertanyaannya begini deh. Ini nih. Situasi, bagaimana situasi yang Anda atau majikan Anda alami sebelumnya gitu. Tugas-tugas apa yang dilakukan, tindakan apa yang diambil dan hasilnya bagaimana. Ya. Misalnya begini, kita ingin mengetahui perilaku dan kompetensi yang bersangkutan misalnya di dalam menangani konflik misalnya. Gitu ya. Mungkin kalau menggunakan metode STAR itu pertanyaannya begini, saudara pelamar ya atau sebutkan namanya misalnya saudara Budi ya atau saudara Susi misalnya, pernah nggak Anda mengalami suatu situasi di mana Anda menghadapi situasi itu adalah situasi konflik, perbedaan pendapat gitu ya. Apa sih yang waktu itu tugas-tugas yang terkait dengan masalah tersebut ya. Apa tindakan yang Anda ambil? Hasilnya bagaimana? Nah, gitu sih sebenarnya. Jadi mencoba melacak sebenarnya. Jadi kalau metode berbasis perilaku itu, kita tidak meminta opini. Yang sering kadang-kadang ya kita keliru itu menilai orang itu dari opini. Kalau pendapat itu kan ya kayak kita berteori ya. Harusnya kan gini, tapi pertanyaannya itu sudah Anda lakukan belum? Nah, gitu ya. Jadi kalau berbasis perilaku itu mencari evidence, bukti-bukti perilaku masa lalu. Dia sudah melakukannya, tidak. Hasilnya bagaimana? Gitu ya. Karena doktrin di dalam penilaian itu begini. Suatu tindakan yang berulang dilakukan pada masa lalu, gitu ya, itu akan terjadi lagi di masa datang. Kalau kita ingin memprediksi tingkah laku seseorang di masa datang, lihatlah perilaku-perilaku yang berulang dari orang itu di masa sebelumnya. Doktrinnya kan begitu. Ya. Nah ini contoh ya metode STAR. Nah ini ada beberapa tipe pre-employment test. Gitu ya. Ada beberapa pilihan. Ada cognitive test, ada tes kecerdasan emosi, ada tes kemampuan fisik, ada tes kepribadian, ada tes keterampilan. Ini dipecah lagi, ada technical skill, ada cognitive test, simulasi pekerjaan, ada tes bahasa, tes kepribadian, ada tes integritas, tes bahasa, tes contoh kerja, pemeriksaan latar belakang, dan ada ini yang mungkin di kita ada yang sudah menjalankannya, ada yang belum, yang disebut tes narkoba. Gitu. Ya sebenarnya di suatu masyarakat yang udah mulai banyak orang menggunakan narkoba, kelihatannya nggak bisa dihindari ya. Mungkin kita pun harus mulai mempertimbangkan yang disebut drug test itu. Ya.
Jangan sampai ada pecandu masuk gitu ya ke dalam perusahaan kita. Berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan dan tingkat yang berbeda sebagai bahan pertimbangan menentukan metode dan alat seleksi. Coba kita lihat di sini. Ada top, ada middle, ada level supervisor atau first line. Gitu ya. Jadi di sini itu persyaratannya itu berbeda. Ya ini kan sebenarnya teori yang umum tentang bagaimana leveling gitu ya. Makin ke atas itu kan yang paling banyak itu konseptual skill nih 60% gitu. Ya kan tuntutannya itu. Berbanding terbalik dengan yang di bawah. Coba Anda lihat di level supervisor ini. Konseptual skill-nya itu berapa? Cuma 5%. Ya kan? Technical skill-nya 65. Nah, kalau profilnya kayak gini, penting nggak level bawah itu harus ada pemeriksaan psikologi yang lengkap tentang kemampuan konsep? Kan perlu nggak perlu? Gitu kan? Mungkin yang lebih relevan itu adalah tes keterampilan. Ya kan? Jadi dengan pola seperti ini pun kita bisa menentukan sebenarnya sebaiknya kita menggunakan alat tes itu lebih memprioritaskan mengenai apa, gitu. Sesuai dengan levelnya ini. Ya. Nanti yang lain yang harus dipertimbangkan juga jenis pekerjaannya apa, ya bidangnya bidang apa. Kalau ini kan by level, by lapisan. Ya. Nah ini satu contoh aja, misalnya kalau Anda memerlukan contoh. Ini kalau uji kompetensi ini portofolio yang kayak gini diminta ini, ya, yang kayak gini. Ini contoh ketentuan dan form uji keterampilan. Jadi di kami untuk level-level atau jenis pekerjaan tertentu kami mensyaratkan uji keterampilan. Ya. Kami bikin ini aturan mainnya, ketentuannya bagaimana. Ya. Ini ada formnya. Ya. Nanti atasannya yang, terutama kalau tes keterampilan itu kita lebih serahkan kepada atasannya sendiri yang menguji. Atau menunjuk orang yang memang ahli di bidang keterampilan itu. Hasil tesnya bagaimana. Dan endingnya adalah bagaimana kita menyusun rekomendasi hasil seleksi. Ya, dari sekian kandidat itu, mana yang kita rekomendasikan. Ya. Jadi kalau big picture-nya, pertama, keseluruhan data hasil seleksi dikaji berdasarkan rencana kebutuhan organisasi dan persyaratan jabatan. Setiap hasil seleksi dianalisis dengan membandingkan hasil satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan kandidat yang paling sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya. Berikutnya, yang tahap 3, rekomendasi dibuat berdasarkan kesesuaian antara hasil keseluruhan data seleksi dengan standar kompetensi jabatan. Dan terakhir, hasil rekomendasi disampaikan kepada para pihak yang berkepentingan untuk mendapat persetujuan dan proses selanjutnya, terutama dengan user, gitu ya, usernya sendiri. Ya. Apa tujuan laporan seleksi? Laporan seleksi adalah catatan resmi dari proses seleksi. Tujuan utama laporan seleksi adalah untuk menyampaikan rekomendasi panel ya, atau beberapa orang, gitu ya, dan memberikan informasi yang cukup bagi manajemen untuk membuat keputusan rekrutmen yang tepat dan adil. Keputusan akhir untuk memilih pelamar atau mengambil tindakan lain ada di tangan manajemen. Ya. Laporan seleksi juga harus digunakan saat memberikan umpan balik kepada calon individu yang minta feedback setelah seleksi. Laporan seleksi harus mendemonstrasikan dengan seksama bagaimana panel seleksi menggunakan proses seleksi dasar yang terbukti untuk sampai pada kesimpulannya dan akan digunakan dalam kasus tinjauan. Ya ini contoh aja lah, contoh yang sederhana mengenai misalnya kalau kita melakukan pemeriksaan psikologi misalnya. Ini yang biasa disebut apa ya, psikogram kayak gitu ya. Nah, ini yang simple ya, yang lebih lengkap, lebih rumit juga ada gitu ya. Hasil pemeriksaan psikologi nama dan sebagainya, aspek kecerdasan, sikap kerja dan relasi sosial. Di sini dari 7 itu baik sekali dan 1 itu kurang sekali gitu ya. Kemudian ada di sini deskripsi, biasanya dinamika kepribadian itu ya. Ya, jadi ini memang pekerjaan psikolog gitu yang bikin gitu ya. Nanti kesimpulannya bagaimana? Apakah dapat disarankan, masih dapat disarankan dengan catatan atau tidak dapat disarankan. Nah ini contoh misalnya hasil asesmen dengan menggunakan satu alat tes yang cukup populer yaitu DISC ya.
Ini kebetulan contoh punya saya ini ya, assessment. Ini yang disebut job suitability atau kecocokan antara pekerjaan dengan orangnya ya. Ini role itu pekerjaannya. Sedangkan summary adalah orangnya. Gitu ya. Ini dengan menggunakan DISC ya. Job style-nya atau profil pekerjaannya adalah seperti ini ya. Ada uraiannya di sini ya. Dan ini adalah contoh pekerjaan yang mirip dengan profil seperti ini. Dan ini udah menggunakan kompetensi ya, dari 39 daftar kompetensi dengan versi DISC ini. Diambil 10 yang memang dituntut oleh pekerjaan sebagai GM atau senior manager HRD gitu ya. Yaitu kompetensi creating, coaching, customer service, oral communication, persuasiveness, relating, keyboard skills, written communication, integrity, dan organizational awareness. Ini profil saya ini. Ya. Ada kesesuaiannya berapa persen? Ada di sini, ada 69%, ada 82%. Ya. Dan yang warna hitam ini adalah peran yang diharapkan. Gitu ya. Peran yang diharapkan oleh pekerjaan itu. Sedangkan yang abu-abu adalah profil kita. Ya. Profil personnya. Gitu ya, natural traits gitu ya. Nah, secara keseluruhan profil saya memiliki tingkat kesesuaian sebagai senior manager atau GM HRD 85%. Nah, ini satu contoh. Ya. Satu contoh kalau menggunakan assessment ya. Tapi yang muncul di sini sebenarnya adalah lebih kepada soft kompetensi. Soft kompetensi gitu ya. Jadi di sini tidak memunculkan assessment dari sisi kemampuan fungsional. Misalnya kemampuan manajemen SDM, hukum perburuhan, misalnya itu ya kalau mau digunakan itu tersendiri laporannya, gitu. Melengkapi yang ini, gitu ya. Jadi ini lebih kepada soft kompetensinya. Gitu, ya. Nah ini contoh resume hasil seleksi. Ya. Jadi kan tahap-tahapannya itu banyak kan gitu ya. Kemudian diresumekan gitu ya dalam satu format. Seperti apa hasilnya ya. Ya ujungnya sih ini kesimpulan dan saran sebenarnya ya. Tapi di sini tercatat semua ini dari mulai administrasi, kemudian soft kompetensi, hard kompetensi ya. Sampai kepada minat dan motivasi ya. Jadi resume ya. Oke. Yang berikutnya adalah melakukan penawaran. Nah, sebelum ke sana silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Boleh. Silakan. Silahkan. Kalau ada yang mau diajukan pertanyaan atau ada komen, boleh. Pak. Oke, silakan, Mbak. Boleh Gimana? tanya. Ketika kita melakukan wawancara dan seleksi, saya kan di rumah sakit, Pak ya, banyak jabatan-jabatan yang kita rekrut dan berbeda-beda, dan pendidikannya pun pasti berbeda-beda ya, Pak ya. Kalau di rumah sakit kan dari mulai yang profesor sampai yang cleaning service juga ada ya, Pak. Kadang-kadang kita tuh kalau misalnya punya alat untuk wawancara khususnya, Pak ya, kan suka punya checklist, Pak ya. Tapi kayaknya tidak semua yang di checklist itu cocok ya, Pak. Cocok antara jabatan satu dengan jabatan yang lain. Mungkin ini juga pengaruh dari pendidikan gitu ya. Nah, kita kadang-kadang bingung nih, ketika wawancara ini hasilnya itu seperti apa, menunjukkan orang itu seperti apa, profilnya itu seperti apa. Mungkin ini karena ketidaksesuaian juga dengan checklist-checklist yang kita tanyakan. Gimana sih Pak untuk bisa, ya kita bisa memilih gitu, orang ini seperti apa, orang ini seperti apa, sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan jabatannya. Gimana Pak, menurut masukan Bapak? Terima kasih. Yang tadi disebutkan nggak bisa metode tunggal gitu ya. Nggak bisa kita hanya mengandalkan satu cara. Misalnya hanya menggunakan wawancara saja. Kita tuh memerlukan referensi lain. Yang paling umum dipakai itu kan pertama adalah seleksi administratif. Itu yang pertama ya. Jadi di dalam seleksi administratif itu kan kita akan tahu latar belakang pendidikan dan pengalamannya minimal gitu ya. Kemudian mengenai biografinya, umur misalnya. Gitu. Itu sesuai enggak gitu ya.
Itu step awal. Jadi kalau sudah nggak sesuai jangan dilanjut, percuma gitu. Ya kan? Kalau pekerjaan-pekerjaan seperti dokter misalnya kan itu udah pasti dong, dia memang harus pendidikannya kedokteran kan begitu ya. Atau untuk tenaga kesehatan jelas harus pendidikan tenaga kesehatan. Untuk yang di luar itu mungkin bisa lebih fleksibel ya. Tidak mutlak misalnya harus dari jurusan tertentu kan begitu ya. Nah, seleksi administratif aja dulu itu sebagai langkah awal gitu ya. Untuk menentukan ini si kandidat ini perlu dilanjutkan tidak ke proses berikutnya. Ya, karena kalau dari sisi persyaratan administratif dan kualifikasi saja sudah nggak masuk kan berarti sebenarnya tidak layak dilanjutkan sebenarnya. Ya, udah jelas memang tidak bisa gitu ya. Karena persyaratan-persyaratan itu sifatnya mutlak gitu ya. Baru setelah itu kita masuk ya kalau mau wawancara inisial dulu bisa, dan memang itu yang banyak dipakai adalah wawancara dulu sebelum diperdalam misalnya dengan asesmen, misalnya dengan menggunakan pemeriksaan psikologi misalnya atau dengan asesmen center gitu ya. Nah, wawancara itu yang paling bisa dipegang gitu ya dari sisi dokumentasi dan checklistnya adalah wawancara terstruktur gitu. Nah, kalau kita menggunakan metode berbasis perilaku, maka syaratnya adalah kita harus memiliki model kompetensi. Misalnya untuk suatu jabatan tertentu, kompetensi apa yang dituntut? Tidak harus banyak ya. Ya bisa, kalau yang contoh yang tadi saya sampaikan ada 10 kan, 10 kompetensi. Tapi alat ukurnya itu dengan menggunakan kuesioner. Ya, kan di ISC itu semacam kuesioner sebenarnya cuma checklist dan itu hanya bisa dikerjakan saya kira 10 menit juga selesai. Gitu ya. Tapi kalau hanya menggunakan itu juga ya berisiko. Maka tidak boleh hanya menggunakan satu alat atau satu metode, harus selalu kombinasi. Maka yang sering dipakai itu ya pertama seleksi administratif udah jelas lah ya, seleksi administratif. Yang kedua adalah interview dan yang ketiga adalah pemeriksaan psikologi. Jadi itu harus di blending ya, tiga-tiganya itu. Kalau hanya mengenangkan wawancara saja, apalagi kita belum dilatih atau belum ikut pelatihan tentang teknik wawancara, ya bisa banyak duga-duganya kan gitu ya, karena kita tidak memiliki framework, tidak memiliki tools-nya gitu ya, bagaimana mengajukan pertanyaannya harus yang seperti apa. Kadang kan misalnya mereka yang belum dilatih teknik wawancara itu sering dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertutup dan tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Pertanyaan tertutup itu yang jawabannya cuma ya dan tidak, itu kan pertanyaan tertutup. Apakah Anda berasal dari Bandung? Nah, pasti jawabannya ya atau tidak, kan begitu. Lain dengan kalau pertanyaannya begini, tolong ceritakan asal-usul Anda. Dia akan cerita banyak, kan begitu. Ya, tolong ceritakan kepada saya tentang, nah, kalau frase yang dipakainya itu merupakan pertanyaan terbuka. Ya, yang akan mendrive orang untuk bercerita banyak. Bukan hanya sekedar jawabannya ya atau tidak, kan gitu. Itu satu contoh aja bahwa teknik mengajukan pertanyaan pun ya kita harus memahami gitu dalam menggali gitu. Dan ada aspek-aspek teknis lain seperti misalnya sampai kepada posisi duduk gitu. Kemudian menyambut dan mengintroduksi suatu perbincangan pun kan di dalam teknik wawancara itu ada pakem-pakemnya gitu ya, harusnya bagaimana ya, bagaimana membuat orang bisa bercerita banyak tentang dirinya sendiri tanpa merasa tertekan gitu ya, tanpa ada rasa khawatir, sehingga kalau dia memberikan informasi kepada kita itu mengalir seperti air sungai, kita itu dengan mudah bisa kemudian melengkapi semua checklist dan kemudian dengan cepat kita bisa kemudian sampai pada kesimpulan kan gitu ya, apakah ini orang yang tepat atau tidak. Kurang lebih frameworknya kurang lebih seperti itulah prinsip-prinsip dasarnya gitu ya, Mbak Saulina ya. Silakan kalau mau dielaborasi lagi silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Atau punya contoh kasus misalnya, boleh.
Oke, kalau nggak ada saya selesaikan dulu ini slide-slide berikutnya. Nah, kita udah sampai di sini. Nah, ujung daripada seleksi itu kita menentukan siapa yang terpilih, artinya yang paling matching gitu ya, antara job personnya paling matching, kemudian ada person dengan culture-nya matching, person dengan timnya juga matching, maka kita masuk ke langkah keempat, yaitu melakukan penawaran kerja atau job offering kepada calon pekerja itu. Flow-nya kurang lebih seperti ini ya. Data dan informasi calon pekerja yang lolos seleksi dan disetujui lini atau user ya untuk mengisi jabatan dipelajari untuk menyiapkan dokumen penawaran kerja sesuai SOP. Ya. Berikutnya dokumen penawaran kerja disiapkan ya, sesuai SOP juga ya. Jadi memang ini perlu ada SOP. Ya. Penawaran kerja disampaikan kepada calon pekerja untuk mendapatkan kesepakatan. Ya, biasanya ya dikirim suratnya, kalau setuju dia diminta tanda tangan di situ. Tapi itu belum merupakan perjanjian kerja, belum. Ya, baru dia menyetujui offeringnya gitu. Jadi belum merupakan dokumen PKWT atau PKWTT begitu. Ya. Dokumen perjanjian kerja yang disepakati dengan calon pekerja ditandatangani. Jadi baru berikutnya lah dokumen perjanjian kerja. Gitu. Ya, jadi kalau offering letter itu adalah sebelumnya. Tapi juga banyak sih praktiknya malah nggak pakai offering letter. Lisan aja disampaikan. Baiklah, kita beritahukan kepada yang bersangkutan bahwa Anda dinilai memenuhi syarat, ya, dan kami akan mengajukan penawaran dengan kondisi begini, gaji berapa, fasilitas apa, misalnya apakah ada masa percobaan atau dikontrak, gitu ya. Hak dan kewajibannya kurang lebih seperti apa. Ya. Nah, kalau setuju, ya banyak juga sih tidak ada dokumen offering letter, ya. Tapi kalau mau lebih resmi, ya pakai offering letter. Gitu, ya. Setelah itu baru kemudian membuat perjanjian kerja. Ya. Arti dari offering letter secara harfiah adalah surat penawaran kerja. Offering letter adalah pemberitahuan formal secara tertulis yang menginformasikan bahwa kamu merupakan kandidat terpilih untuk bekerja sebagai karyawan baru di perusahaan. Surat tersebut juga menjabarkan hal-hal apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab pekerja setelah semua syarat dan ketentuan di tahap awal disetujui. Offering letter membantu perusahaan untuk menjelaskan apa yang diinginkan dari karyawan. Bagi calon pekerja, surat ini membantu memahami hak dan kewajiban selama bekerja di sana. Offering letter sebetulnya tidak bersifat wajib secara tertulis. Ya. Penawaran kerja bisa saja dilakukan langsung secara verbal. Gitu ya. Dan ini praktiknya saya kira lebih banyak yang verbal begitu sebenarnya. Nah ini isi daripada offering letter ya, tipikal kayak gini. Gitu ya. Jadi ada job title-nya apa, ada job description-nya, ada reporting structure, saya melapor ke siapa, gitu ya. Mulai bekerja kapan, salary-nya, kemudian benefit, ya, informasi tentang benefitnya, dan kemudian sebagai bukti ini sudah diketahui dan disetujui, gitu ya. Jadi inilah kata-katanya yang kalau dibikin pendek ya cuma kayak gini aja ya. Yang terhormat Zara, ya, perusahaan kami senang sekali untuk menawarkan posisi ini sebagai, nah ini kan job title-nya. Kemudian ini job desk-nya. Jadi sebenarnya yang paling inti ini sebenarnya. Kalau dia setuju ya dia tanda tangan. Jadi ada tanda tangan kita wakil perusahaan dan ada tanda tangan yang bersangkutan. Ya. Bagian kelima adalah mengelola program orientasi kerja. Ya, jadi oke, katakanlah offering letter udah setujui, kemudian taken kontrak misalnya atau perjanjian kerja. Nah, maka berikutnya kita mulai mengelola program orientasi. Ada juga yang menyebutnya induksi, ada juga yang menyebutnya onboarding program, gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Gitu ya. Flow-nya kurang lebih begini ya, urut-urutannya itu. Ya.
Kebutuhan program orientasi diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. Berikutnya program orientasi disusun sesuai SOP apa saja ya yang harus ada. Rincian program orientasi kerja disiapkan untuk dilaksanakan sesuai program dan jadwal operasional organisasi. Dan terakhir program orientasi kerja dilaksanakan sesuai rincian yang telah disiapkan. Jadi ada rundown-nya begitu ya. Apa itu orientasi prakerja? Orientasi prakerja terjadi sebelum seorang kandidat resmi jadi karyawan. Kandidat mungkin telah menerima tawaran pekerjaan, tapi itu bergantung pada kehadiran mereka di serangkaian sesi orientasi dan berhasil menyelesaikan sejumlah tes yang berbeda. Program orientasi kerja berkisar dari 1 hari hingga 1 minggu penuh, ya paling pendek sehari lah gitu ya. Biasanya ini tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan merupakan kebijaksanaan pemberi kerja untuk memilih durasi periode orientasinya mau berapa lama. Tujuan dari orientasi pekerjaan adalah untuk memberikan informasi penting kepada karyawan baru tentang ruang kerja, peralatan, gaji, tunjangan, dan kode pakaian mereka ya atau seragam, gitu ya. Atau hal-hal lain, kalau parkir sebelah mana, lift yang mana yang boleh dipakai, loker di mana, ya hal-hal yang kayak gitulah. Ya. Orientasi juga memperkenalkan karyawan baru kepada rekan kerja mereka dan mengintegrasikan mereka ke dalam budaya perusahaan. Ya. Orientasi adalah bagian penting dari onboarding. Ya. Jadi kalau onboarding itu lebih luas maknanya. Ya. Orientasi adalah salah satu bagian dari onboarding. Onboarding itu kan kayak kita kalau mau naik pesawat kan boarding dulu katanya kan ya kita check in, masukin ke koper ke bagasi gitu kan. Bayar ini gitu ya, nimbang dan sebagainya. Baru kemudian kita masuk ya ke dalam gate ya, duduk dulu ya itu kan berarti boarding gitu ya. Nah, rencana onboarding yang baik mencakup orientasi. Tahap kunci dari proses onboarding ya. Jadi tahap kuncinya itu orientasi, yaitu kursus yang dirancang untuk mengajarkan karyawan baru tentang misi perusahaan dan peran mereka sebagai bagian dari gambaran besar. Selama orientasi, HR atau HR Department menangani masalah seperti dokumen karyawan, login dan keatasan di sistem, ya mungkin harus ya dia harus login dulu misalnya untuk memperoleh NIK dan sebagainya, atau mengenai tata cara ngabsen misalnya, dan tinjauan kesehatan dan keselamatan. Seringkali ada ceramah dan sesi pelatihan, antara lain untuk membantu memperlancar peralihan ke dalam perusahaan. Singkatnya, orientasi adalah pengantar singkat tentang perusahaan, sedangkan onboarding diperlukan untuk mendapatkan karyawan baru yang diinvestasikan dalam tugas sehari-hari mereka. Jelas, baik orientasi dan onboarding sangat penting untuk keberhasilan perekrutan baru. Ya, di sini diberikan ilustrasi atau tabel pembeda ya. Apa sih bedanya orientasi dengan onboarding gitu. Jadi kalau orientasi itu fokusnya adalah peran dalam perusahaan. Orientasi itu peran dalam perusahaan. Kalau onboarding itu adalah peran di departemen dia. Jadi lebih spesifik gitu ya. Durasinya ya ini mungkin sekali selesai, one time event. Sedangkan onboarding bisa beberapa event gitu ya. Bisa berjilid-jilid gitu ya. Kemudian setup-nya adalah style presentasi formal, sedangkan onboarding itu on the job. Jadi biasanya onboarding itu berarti orangnya sudah ada di departemen dia gitu. Ya, sudah berada di tengah-tengah rekan-rekan kerja dia begitu. Itu onboarding gitu ya. Kontennya kalau orientasi itu gambar besar. Inilah perusahaan kita gitu ya. Profilnya seperti ini, historinya dan sebagainya ya. Sedangkan onboarding itu sifatnya lebih individualis. Jadi lebih kepada customize kebutuhan dia supaya dia bisa segera membaur gitu dengan departemennya, dengan tim kerjanya. Outcome yang diperoleh dari orientasi itu ready for training. Siap dilatih. Ya, itu outcome dari orientasi. Sedangkan outcome dari onboarding adalah ready to contribute. Siap untuk memberi kontribusi gitu ya. Ya, tapi ini memang nggak bisa dipisahkan karena ini satu paket gitu ya antara orientasi dan onboarding. Ya. Lingkup orientasi kerja ya, kalau kita bicara orientasi kerja maka kita harus memberikan sosialisasi ya tentang hal-hal seperti ini ya.
proses yang berfungsi sebagai tahap pertama orientasi karyawan ini memasukkan karyawan baru ke dalam teknologi, kebijakan, dan prosedur yang relevan dengan tempat kerja baru mereka. Sasaran biasanya sempit, jadi selama fase inilah mereka secara resmi dibiasakan dengan misi, nilai, visi, dan budaya organisasi. Hal itu harus dilakukan dalam beberapa hari pertama setelah karyawan baru bergabung dengan organisasi. Jika tidak, sebelum tanggal mulai mereka bekerja. Ya. Meskipun biasanya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, namun harus komprehensif. Memberikan informasi yang mencakup kinerja yang diharapkan, parameter evaluasi, jam kerja, istirahat, tunjangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal penting lainnya di rumah tangga perusahaan. Ya. Nah, ini contoh checklist onboarding, employee checklist, nama, kemudian apa yang udah dijelaskan, ya, sudah atau belum, gitu ya. Jadi kan ini supaya nggak ada yang tercecer, gitu ya, mengenai MP, SOP dan sebagainya, jobless, kemudian lingkungan, ya, penyediaan alat komunikasi, walaupun email softbox, ya, ini aplikasi internal, ya, jadi semacam apa ya. Ya, semacam WA internal gitu, softbox. Ya. Mungkin sudah jarang dipakai. Penyediaan alat kerja adalah komputer, printer, alat tulis, dan sebagainya, ada atau tidak. Penyediaan identitas, kartu pengenal, yang kayak gitu-gitu. Ini kita pastiin bahwa semuanya sudah dilakukan, tersedia, dan tidak ada yang terlewat. Itulah manfaat dari sebuah checklist. Gitu. Ya. Nah, inilah referensi. Kalau Anda ingin mempelajari lebih jauh, tinggal diklik saja. Ya, untuk mengambil beberapa informasi lain yang lebih lengkap. Itu saya kira tentang akuisisi talent, gitu ya. Diawali dengan merencanakan kebutuhan sampai kepada onboarding, orientasi dan onboarding. Gitu, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Mari kita kayaknya mau nanya ya, mari kita. Halo. Oh, silakan. Suaranya kok kecil? Sebentar Pak, saya urus sebentar. Saya seperti ini. Halo, halo. Ya, silakan. Halo, apakah sudah bisa terdengar? Sudah. Ya baik Pak, terima kasih. Saya yang bertanya Pak, untuk orientasi kerja, itu apakah sama dengan magang kerja atau dalam magang kerja itu terdapat orientasi kerja? Seperti yang kita tahu kadang perusahaan menempatkan maksimal magang 3 bulan, maksimal 3 bulan terlebih dahulu untuk karyawan baru mereka berani untuk menggiring gitu Pak. Terima kasih. Jadi kebetulan ada slide yang mencoba membedakan antara orientasi dengan onboarding. Orientasi itu adalah outcome-nya ready for training. Ya, magang itu adalah salah satu bentuk training. Gitu ya. Jadi pasti orientasi dulu, baru magang, begitu. Ya, kelanjutannya, gitu ya. Sedangkan onboarding adalah ready to contribute, siap untuk memberi kontribusi. Nah, itulah outcome dari program onboarding. Dan itu dilakukan di departemen dia pada saat kita udah menempatkan dia di sebuah departemennya. Kalau magang itu kan artinya dia masih di pusdiklat sebenarnya. Ya, kemudian untuk prakteknya ada juga masuk ke departemen, begitu ya. Jadi kalau boleh saya sebut urut-urutannya itu begini. Orientasi, kemudian masuk ke magang, di dalam magang juga ada sekalian dengan onboarding, begitu. Ya. Demikian Mbak Rikita. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rikita. Ada yang lain? Silakan. Pak. Ya. Sedikit Pak. Tadi ya, menanggapi boleh. yang orientasi atau onboarding juga, apakah itu posisinya udah jadi pegawai ya Pak ya? Sudah pasti jadi pegawai gitu. Jadi tidak termasuk dalam seleksi lagi. Misalnya kalau nggak lulus ya nggak jadi gitu pegawainya. Kalau ada magangnya bisa nggak jadi. Karena kalau magang kan nanti ada ujian.
Kalau magang itu kan orang belajar, orang berlatih, betul nggak? Cuma lebih banyak prakteknya kalau magang kan gitu ya. Sekalipun ada juga di dalam kelas gitu ya. Pelajaran teori-teori tentang nulis ya, tapi kalau sudah menyakup praktek kan pasti dia ditaruh di lapangan gitu ya, di departemen kan gitu ya. Tapi di ujung pemagangan kan dia itu kan harus dinyatakan lulus atau tidak. Lulus atau tidak artinya bakal ada ujian kan begitu ya. Jadi bisa saja tidak berlanjut kalau dia dinyatakan tidak lulus pemagangan. Artinya belum ada kontrak kerja, belum ada PKWT atau PKWTT, belum ada gitu ya. Jadi kalau yang magang itu perjanjiannya perjanjian pemagangan gitu ya. Beda gitu bentuk perjanjiannya. Demikian gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Soalnya kita belum pernah ada. Belum pernah ada. Berarti Ya, itu tadi tergantung berbeda kebutuhan. dengan... Gimana? Pak, berarti itu tadi yang untuk kontrak, untuk surat-surat dokumen yang disetujui yang tadi itu offering letter itu berarti masih belum, ibaratnya belum kontrak resminya ya Pak? Kalau Hanya offering letter, menyatakan... betul. Offering letter itu dokumen, ya sebenarnya dokumen yang tidak diwajibkan sebenarnya. Kalau dalam kaitan hubungan kerja, gitu ya. Hubungan kerja itu yang dibutuhkannya adalah perjanjian kerja. Saya sendiri nggak pakai kok offering letter. Yang penting kalau cocok mah ajak ngobrol aja. Kalau udah deal ya udah. Misalnya minggu depan mulai kerja, ya sebelum kerja neken dulu tuh perjanjian kerja, udah selesai gitu aja. Ya. Nah, tapi kalau ada pemagangan dulu, maka tidak langsung loncat ke membuat perjanjian kerja, tapi membuat dulu perjanjian pemagangan, gitu. Beda jenis perjanjiannya. Gitu, Mbak Regita. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya. Oke, silakan. Mungkin masih ada lagi. Oke, kayaknya waktunya juga udah lebih ya, Pak Hafiz mungkin bisa memfasilitasi. Ya, Kalau barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Kalau nggak ada lagi, kita tutup sesi untuk hari kedua ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Selamat malam. Selamat malam.